Mr. and Mrs. Busby adalah ketua dan wakil dari Jakarta Bible Institute. Keduanya merupakan tokoh perintis GSJA di Indonesia. GSJA Mangga II sendiri didirikan oleh Pendeta Filipus Sakaria dengan istrinya, yang kemudian menjadi gembala sidang pertama GSJA Mangga II. Pada awalnya, gereja ini didirikan dengan ibadah sekolah minggu pertama di Jalan Taman Sari 10 nomor 32 tahun 1947. Ini adalah perayaan 8 tahun sekolah minggu, yaitu foto guru-guru sekolah minggu saat itu. Pada tahun 1957, cabang pertama kebaktian sekolah minggu diadakan di Pecah Kulit. Ibadah umum pertama kali diadakan pada tahun 1958 di rumah keluarga almarhum Lim Kui Han di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 33B dan dihadiri oleh 45 jemaat saat itu. Di tahun-tahun berikutnya, kuasa Tuhan terus dinyatakan, yaitu melalui banyak ibadah dan pelayanan gereja sehingga dapat menjangkau banyak jiwa. Tidak hanya itu, GSJA Mangga II juga telah berkembang sebagai gereja induk yang telah menghasilkan sejumlah 8 buah cabang gereja. Pada tahun 1972, seorang donatur bernama Insinyur Lukas membantu untuk pembangunan gereja di Pangeran Jayakarta 33B ini. Tampak seperti gambar, inilah gambar bangunan gedung gereja GSJA Mangga II yang pertama. Setelah bangunan berdiri, gereja kemudian ditabiskan oleh Revangelis James H. Anderson dan kemudian diterjemahkan oleh Dr. Samuel Pribadi. Berdasarkan SK Gubernur Ali Sadikin nomor DA1-11-33 tahun 72, pada tanggal 15 November 1972, jemaat dihibahkan sebuah rumah tua yang terletak di Jalan Mangga 23 nomor 106A. Gereja inilah yang kita gunakan sebagai bangunan gereja GSJA Mangga II hingga saat ini. Gereja kembali melakukan pembangunan berkat seorang hamba Tuhan yaitu Bapak Tong Lukas yang digerakkan Tuhan untuk membantu membangun bangunan gereja menjadi 2 lantai. Pada tahun 1996, Bapak Pendeta Timothy Sakaria menjadi gembala sidang GSJA Mangga II yang kedua. Shalom semua jemaat gereja Sidang Jemaat Allah Mangga II yang terkasih. Kembali kita hadir di dalam ibadah melalui online pada pagi ini di tanggal 9
Agustus 2020. Kita bersyukur sekali karena kita boleh kembali menghadirkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau menyembah kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga mau memuji-muji nama Tuhan pada pagi ini. Dan biarlah kita akan mengikuti acara online ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Dan kita tahu berkat Tuhan akan menyertai kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah online kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami kembali menghampiri Engkau Tuhan. Kami tahu pada hari Minggu kami datang untuk beribadah. Walaupun kami tidak beribadah di dalam rumah-Mu Tuhan, tapi kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Bersama dengan keluarga kami semua Tuhan. Mari Bapak, Engkau mau tolong Tuhan. Acara atau ibadah kami pada pagi ini dari awal sampai pada akhir. Kami tahu waktu kami berkumpul 2-3 orang di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami serahkan Tuhan acara atau ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang ada di rumah, Bapak Ibu. Kita akan angkat pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan mengatakan, Kau sungguh indah, Tuhan. Sungguh
Saudara merasa bahagia pada saat pagi hari ini? Yes, kita semua akan masuk ke gerbangnya Tuhan. Dan saat ini kita akan menyanyikan masuk gerbangnya dengan hati, dengan bersyukur. Haleluya, amin. Musik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Haleluya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di sini sudah ada gerakan Roh Allah
yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Ya, kita akan nyanyikan ini dengan begitu penuh sukacita. Amin, saudara? Yes. Amin. Yes, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Terpujilah Tuhan. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Amin. Kepadamu Tuhan, tunjukkan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara
sukacita pada pagi hari ini saudara. Amin. Bila ada sukacita, ada pujian, maka akan ada gerakan roh Allah di mana kita berada saudara. Dalam Mazmur 4 ayat 7 katakan, Tuhan memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka yang berkelimpahan anggur dan gandum saudara. Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan memberikan kita nyanyian, Tuhan memberikan kita hati yang penuh dengan sorak-sorai. Mari beribadah pada Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Ada amin saudara. Saya percaya Tuhan hadir, Tuhan bertata di atas puji-pujian orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Citaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Mari kita puji Dia. Mari kita muliakan, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Sukacitaku penuh dalam
saudara. Pagi ini saya merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Ketika kami menaikkan puji-pujian, saya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Tuhan memberikan janji-janji yang luar biasa saudara. Janji Tuhan itulah yang menopang hidup kita. Janji Tuhan yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman yang kuat. Bahwa Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita semua yang percaya kepada Dia. Janji yang manis tidak pernah aku lupakan. Haleluya. Lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Aku dengarkan suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidakkan aku lupakan, penolongmu, yakinlah teguh. Amin, amin, haleluya. Janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia saudara. Yang tidak pernah tinggalkan kita. Yang tidak pernah lalai dalam janji-janjinya. Luar biasa saudara, ini adalah pengharapan kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, amin. Haleluya. Amin. Janji yang manis kau tak ku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Dia sudah bangkit buat saudara dan saya. Sehingga pagi ini kita boleh memperoleh kemenangan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan yang hidup dengan dosa-dosa kita yang sudah Tuhan bayar semua. Karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya untuk menebus dosa dan salah kita semua. Kita bersyukur saudara, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lewat satu pujian yang begitu indah saudara. Kita sediakan hati kita saudara. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia aku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta Hanya bagimu Tuhan. kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia Hanya bagi segala segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagimu Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima.
terima Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan kami semua hidup di dalam dosa. Tanpa salib-Mu Tuhan kami binasa. Tapi kami bersyukur bila pagi ini Tuhan kami boleh menjadi percaya itu semua karena Engkau Tuhan yang sudah memanggil kami, yang sudah memilih kami Tuhan, yang sudah menarik kami untuk datang kepada Engkau Tuhan. Dengan kekuatan kami Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa yang masih di luar Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Yesus. Kami berdoa Tuhan Kau hadir dalam hidup mereka. Tuhan bicara buat mereka. Tuhan utus hamba-hamba-Mu untuk mereka Tuhan. Supaya mereka mendengar firman, mereka mendengar Injil. Mereka disentuh oleh Roh-Mu Tuhan. Mereka dijamah Tuhan. Dan mata hati mereka dibukakan Tuhan. Sehingga mereka juga boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh menyembah Tuhan. Mereka boleh sujud Tuhan. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hidup mereka ditebus oleh darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur sekali lagi Tuhan. Kami beri bagi Engkau Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kau hadir bersama kami. Engkau sudah pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Percaya berseri
Selamat pagi, Shalom, Tuhan berkati kepada semua saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kembali kita boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati firman-Nya, baik yang membawanya maupun kepada seluruh saudara-saudari sekalian yang mendengarnya. Kita sudah berdoa buat firman Tuhan. Saya percaya kita akan langsung saja untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu mengenai pakaian. Jadi kalau berbicara tentang pakaian, pakaian apa yang saudara pakai saat ini? Atau yang saudara gunakan selama kehidupan saudara? Pakaian apakah? Kalau memang ditinjau dari bahannya ada cotton, ada sutra, ada pakaian dari kulit, ya binatang, ada pakaian dari plastik, sintetis dan sebagainya. Ya, itulah yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak modelnya, modenya, ada begitu juga banyak corak warnanya dan juga harga daripada sebuah pakaian. Dalam Alkitab ada begitu juga banyak ayat-ayat yang ditulis yang berbicara tentang pakaian. Pakaian memang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Yaitu terutama setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sehingga karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tersebut, dia merasa kemudian dirinya tidak berpakaian. Mereka sekarang merasakan bahwa mereka ini sudah bertelanjang. Sehingga waktu Allah bertanya, di manakah engkau? Dia katakan, saya ada di sini Tuhan. Untuk itulah Tuhan kita, Allah kita memberikan kepada Adam sepotong pakaian untuk dia dapat memakai dalam kehidupannya tersebut. Dan kalau saudara baca di dalam buku Kejadian maupun di buku-buku lain daripada firman Tuhan, ada banyak pakaian-pakaian jenisnya, modenya yang digunakan oleh manusia tersebut. Allah telah memberikan kepada Adam pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Ya, tidak disebutkan binatang apa, tetapi Allah telah membuatkannya pakaian tersebut baik untuk Adam dan Hawa. Kalau begitu Allah kita, Tuhan kita, Dia adalah perancang mode pertama. Begitu banyak sekarang modiste perancang busana. Mereka membuat usahanya. Ada tailor juga di mana-mana. Mereka membuat usahanya itu karena perancang pertama kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pakaian apa yang saudara pakai sekarang pada saat ini? Jenis apakah yang saudara pakai? Sekali lagi kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Atau begitu banyak jenis pakaian yang dipakai oleh manusia tersebut. Kalau saudara lihat pakaian yang dipakai oleh Yakub, anak daripada Esau, Ishak tersebut, yaitu pakaian yang dibuat oleh Ribka. Di situ ditulis dalam Kejadian 27 ayat 15 adalah sebuah pakaian yang indah kepunyaan Esau tersebut. Apakah yang dibuat pakaian untuk Yusuf? Yang dibuat pakaian untuk Yusuf tersebut, Yakub menyuruh membuat jubah yang maha indah. Ada yang tulis jubah, ada yang tulis selimut,
ya, ada yang tulis mantel yang dipakai oleh manusia tersebut. Apa yang dibuat oleh Musa, pakaian untuk Harun, abangnya tersebut, firman Tuhan tulis di dalam Keluaran, yaitu pakaian kudus, yaitu pakaian perhiasan kemuliaan. Pakaian apa juga yang dibuat untuk Samuel oleh ibu mereka? Kalau saudara baca juga di dalam buku Samuel, adalah pakaian jubah kecil dari bahan linen. Begitu banyak ayat-ayat. Pakaian apa yang dipakai oleh Yunus setelah dia bertobat? Di situ dikatakan pakaian kain kabung. Biasanya orang pakai pakaian kain kabung adalah pakaian yang terbuat dari belacu. Ya, ada lagi pakaian apakah yang dipakai oleh Yahya Pembaptis? Dia memakai pakaian dari kulit onta. Ya, begitu banyak pakaian-pakaian juga yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Pakaian apa yang dipakai oleh orang Israel sehingga pakaian tersebut selama 40 tahun dipakai, bukan disimpan. Tapi tidak pernah rusak. Bukan dipakai di tempat yang ada AC, tapi dipakai pakaian tersebut di gurun. 40 tahun tidak pernah rusak pakaian tersebut. Luar biasa. Ya, kalau membaca firman Tuhan ada masih begitu banyak. Saya dapatkan ayat-ayat daripada firman Tuhan mengenai pakaian tersebut. Kemudian ada satu kisah di dalam buku Matius pasal 22. Di situ mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir dari pasal 22. Tapi saya akan baca hanya mulai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini adalah kisah perkawinan dari seorang anak raja. Sebelum diundang mereka orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang baik, undangan telah diberikan kepada banyak orang, tetapi banyak orang di dalam kisah ini ayat sebelumnya katakan menolak dengan berbagai alasan untuk datang dalam pesta perkawinan anak seorang raja. Begitulah kita melihat juga kalau kita mengundang orang untuk datang kepada Tuhan. Dengan berbagai alasan mereka katakan repot, jaga anak, jaga cucu, harus lembur dan sebagainya. Alasan-alasan yang dikemukakan. Saya sibuk, tidak ada waktu, harus masuk kerja dan sebagainya. Tidak ada satu hari atau beberapa jam saja kita boleh datang kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan. Sehingga dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para undangan tersebut, akhirnya raja tersebut memerintahkan kepada hamba-hambanya, undang mereka yang ada di pinggir jalan, baik orang itu, jahat orang itu, supaya mereka bisa masuk di dalam pesta pernikahan anaknya tersebut. Ketika pesta akan dimulai, firman Tuhan tadi katakan ada orang yang datang tidak mengenakan
pakaian yang layak untuk sebuah pesta perkawinan tersebut. Mereka dikeluarkan, diusir dari rumah pesta tersebut yang diadakan oleh raja. Dan inilah kisah yang kita dapatkan di dalam buku Matius tersebut. Di dalam Ulangan, pakaian yang pertama di dalam buku Ulangan dikatakan pasal 29 ayat yang kelima. Ada pakaian yang dipakai orang Israel dalam perjalanan tadi dikatakan mereka bisa memakai pakaian itu selama 40 tahun. Tetapi ada jenis pakaian yang lain yang terdapat dalam buku Yesaya 64 ayat yang ke-6. Itu saya tidak bacakan banyak ayat ya, cukup saya ambil intinya saja dari ayat-ayat yang saya akan bacakan tersebut. Dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, itu berbicara tentang kain kotor atau pakaian yang kotor. Biasanya kalau pakaian sudah kotor, ya udah usang, itu pakaiannya orang sebut pakaiannya compang-camping, tidak keruanan lagi. Disinilah di dalam firman Tuhan katakan, ada orang yang memakai pakaian compang-camping. Betapa buruknya pakaian ini. Sebetulnya tidak ada orang yang mau memakainya pakaian yang kotor. Pakaian yang compang-camping. Pakaian yang penuh dengan noda-noda tersebut. Tetapi firman Tuhan katakan, banyak orang memilih pakaian ini untuk dipakai dalam kehidupan mereka. Banyak orang merasa dirinya tidak perlu seorang juru selamat di dalam kehidupannya. Orang itu sebenarnya telah mengenakan pakaian yang kotor, pakaian yang compang-camping. Ya, karena Allah memberitahukan dalam Yesaya tadi katakan mereka mengenakan pakaian yang compang-camping. Pakaian apakah yang pakaian yang kotor tersebut? Ialah orang yang najis. Bisa baca di dalam Yesaya 64 baik ayat sebelumnya maupun ayat selanjutnya. Inilah orang yang kehidupannya najis, kotor, penuh dosa, orang yang tidak menjaga kesucian hidupnya. Berarti mereka memakai pakaian yang kotor. Mereka memakai pakaian yang compang-camping, yang tidak layak ya sebagai orang percaya. Hidup dalam kenajisan, tidak melakukan yang benar, selalu melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak menurut jalan yang ditunjukkan. Tidak menurut jalan yang ditulis di dalam firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Suka melakukan kejahatan. Kalau orang ada yang demikian dalam kehidupannya, firman Tuhan tadi katakan dalam Yesaya 64, mereka sedang mengenakan pakaian yang kotor. Pakaian yang compang-camping tersebut. Kalau saudara membaca ayat ini, firman Tuhan katakan Allah sangat murka dengan orang-orang yang demikian tersebut. Di dalam buku Amsal pasal 16, segala jalan orang adalah benar, bersih, menurut pandangannya sendiri. Saya juga tidak berbuat jahat. Saya suka amal, enggak pernah nipu. Saya baik. Ayat Rom tambahkan pasal 3 ayat 23, firman Tuhan katakan
ayat yang cukup terkenal. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau ada orang yang menganggap dirinya baik, benar, tetapi firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang baik. Kalau begitu, kalau mereka masih menolak juru selamat Yesus Kristus dalam kehidupannya, mereka sedang memakai pakaian yang kotor. Mereka sedang memakai pakaian yang compang-camping. Karena firman Allah tadi katakan dalam Rom 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Puji Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Apakah ada perbedaan di hadapan Tuhan? Perbedaan kedudukan seseorang di masyarakat? Misalnya dia seorang pemudi yang cantik atau seorang pemuda yang ganteng, ya, dengan orang yang ada di pinggir jalan, pemudi yang di pinggir jalan, seorang pemuda yang di pinggir jalan, lesu kelihatannya, apakah ada perbedaan? Oh, ini yang cantik, ini yang ganteng. Dia pakaiannya bagus, baik. Firman Allah katakan, kalau dia menolak Kristus, dia tidak memiliki Kristus dalam kehidupan dia. Siapapun dia, apapun kedudukan dia memakai pakaian yang compang-camping. Dia memakai pakaian yang kotor adanya. Jadi kedudukan seseorang di masyarakat, Allah tidak melihat dia. Ya, Allah melihat dia, hati mereka. Apakah dia memiliki Kristus dalam kehidupannya? Begitu juga dengan pendidikan seseorang. Allah tidak melihat pendidikan seseorang. Mungkin titelnya tidak cukup 1 baris, 2 baris. Karena begitu pintarnya dia. Mungkin dia seorang dokter, seorang insinyur dan sebagainya. S1 sekolahnya, pendidikannya, S2, S3, PhD mungkin, MA, PhD. Allah tidak melihat semuanya itu dalam kehidupan mereka itu. Sekalipun orang itu mempunyai pendidikan hanya SD saja, atau seringkali saya katakan pendidikan mereka hanya S cendol saja, bukan S1, bukan S2, bukan PhD dan sebagainya. Allah tidak melihat semuanya itu. Kalau mereka tidak mengenal Yesus Kristus dengan pendidikan mereka yang tinggi, ya, mereka tetap memakai pakaian yang kotor. Mereka adalah dengan pakaian yang compang-camping dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan orang yang kaya? Hartanya banyak, simpenannya banyak di bank, di mana saja. Dengan orang yang susah, dapat, pakai, habis. Apakah dia memakai pakaian yang indah? Yang layak masuk dalam pesta perkawinan anak seorang raja? Kalau dia menolak Kristus di dalam kehidupannya, mereka tetap orang yang berpakaian kotor, berpakaian yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan orang yang memiliki warna kulit yang berbeda? Apakah mereka yang berwarna kulit putih, saudara katakan dia lebih baik, lebih tinggi pendidikannya dengan orang yang berwarna kulit hitam, merah, atau sebagainya, kuning? Allah juga tidak melihat warna kulit seseorang. Ya, dia tidak melihat siapapun juga. Tapi kalau dia menolak Kristus,
dia tidak mengizinkan Yesus masuk di dalam kehidupannya. Mereka juga adalah orang-orang yang berpakaian kotor menurut Yesaya tadi. Mungkin ada lagi yang lain, saya cukup baik Pak. Ya, saya orang yang cukup baik. Daripada mereka saya ini lebih baik. Saya tidak perbuat macam-macam. Ya, saya tidak pernah menipu orang. Saya tidak merugikan orang itu. Wah, mereka pikir orang demikian memakai pakaian yang indah di hadapan Tuhan. Kalau mereka juga menolak, mereka tidak membuka hati mereka juga adalah orang yang memakai pakaian yang compang-camping. Saya tidak tahu dengan kehidupan saudara sekalian, dimanapun saudara berada, apakah pakaian yang saudara pakai adalah pakaian yang layak untuk masuk pesta perjamuan kawin seorang anak di dalam kisah Matius 22 tadi? Saudaralah yang tahu tersebut. Pakaian yang kedua yang kita akan lihat, yaitu pakaian keselamatan. Atau pakaian kebenaran. Atau di situ juga dikatakan jubah kebenaran. Ini adalah pakaian yang kedua yang ditulis di dalam Yesaya. Pasal 61 ayat yang ke-10. Orang yang sudah membuang pakaian kotor, pakaian yang compang-camping tersebut. Kalau dia sudah tinggalkan kehidupannya yang penuh dengan dosa tersebut. Mereka diberikan menurut Yesaya adalah pakaian keselamatan. Puji Tuhan. Kalau mereka masih melakukan perkara-perkara yang najis, yang kotor, yang dosa, mereka tetap berpakaian yang kotor. Tetapi kalau mereka mau tinggalkan semuanya itu dalam kehidupan mereka. Firman Allah katakan di dalam Yesaya 60 tadi katakan, mereka sekarang diberikan pakaian keselamatan. Puji Tuhan, mereka sudah mendapatkan pakaian keselamatan karena mereka mau mengubahkan kehidupan mereka yang lama tersebut menjadi suatu kehidupan yang baru. Ya, di dalam buku Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang sekarang top. Apalagi kalau saudara lihat ya di dalam online daripada YouTube saudara sekalian. Di situ ada kisah-kisah banyak bagaimana orang bertobat. Bagaimana orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yohanes 14 ayat 6 ini. Ya, mereka sadar selama ini kekeliruan mereka. Sehingga sekarang mereka tahu bahwa jalan yang dapat sampai kepada Bapa yang ada di surga tersebut. Yang sudah memberikan nafas kehidup. Yang sudah jadikan dunia ini. Kalau kita mau datang kepada Dia, maka kita akan sampai kepada Bapa yang ada di surga. Firman Tuhan katakan jalannya adalah jalan melalui Tuhan Yesus. Biasanya orang yang memakai jubah ya, atau orang yang memakai selimut, ya ada selimut, tadi saya katakan ada jubah, ada juga mantel dalam firman Tuhan ya. Biasanya kalau orang pakai bahan ini, gunakan ini, mereka pakai bahan yang bagus, yang mutunya tinggi, halus, ya, harganya juga mahal, cocok, warnanya yang sangat menarik sekali. Itulah yang kita lihat, kita dapatkan kalau orang memakai jubah, mantel atau selimut
tersebut. Saudara boleh bangga kalau saudara bisa memakai jubah yang dikatakan oleh Yesaya tersebut. Jubah yang indah itu, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allah Tuhanku. Waktu orang yang sudah diselamatkan memakai pakaian tersebut, sudah diselamatkan, diberi jubah lagi oleh Yesaya di dalam firman Tuhan tersebut. Betapa berbahagianya mereka. Betapa bersukacitanya. Kalau mungkin jubah yang indah ini, selimut yang indah yang halus tersebut, dengan harga yang terjangkau tersebut, dapat dijual di toko-toko, di modiste, di perancang busana tersebut, dengan harga yang terjangkau. Saya percaya toko itu akan diserbu untuk bisa mendapatkan jubah yang indah, yang bagus tersebut. Mungkin sebelum toko itu buka, ya, orang sudah mengantri supaya dia bisa dapatkan jubah pakaian yang indah tersebut untuk dia dapat kenakan di dalam kehidupannya. Itulah yang biasanya kita dapatkan dalam kehidupan seseorang. Ya, di dalam juga buku yang lain, kalau tadi di dalam Yohanes pasal 14 yang ayat yang ke-6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan orang yang sudah diberi pakaian keselamatan tersebut, diberi juga jubah yang indah, luar biasa. Hati mereka bersukacita, mereka bersorak karena mereka boleh mendapatkan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Ya, itulah yang kita dapatkan dalam kehidupan orang sekalian. Luar biasa bila jubah kebenaran atau selimut kebenaran, mantel dan sebagainya diberikan Kristus kepada kita, kita akan mempunyai suatu kehidupan yang baik. Ya, suatu kehidupan yang baik, suatu kehidupan yang bersih, firman Tuhan katakan, dan suatu kehidupan yang suci, sehingga Yesus yang kudus, yang suci ada di dalam kehidupan kita, orang akan melihat terjadi satu perubahan yang besar. Ya, kalau pakaian keselamatan diselimuti oleh jubah kehidupan yang indah sekali, orang akan lihat, dia tidak akan melihat Tuhan Yesus, tapi dia akan melihat saudara sekalian. Orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ada perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga melalui saudara sekalian yang ada dimanapun juga orang boleh datang kepada Tuhan Yesus. Dia juga menginginkan supaya keselamatan dia peroleh. Jubah yang indah juga dia bisa mendapatkan dalam kehidupannya. Yaitu jubah kebenaran yang indah. Akan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan orang yang percaya tersebut. Kebenaran Kristus ada di dalam kehidupan mereka sekalian. Tuhan amat baik kepada kita saudara. Dia mau memberikan bukan saja keselamatan, juga hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Kita sekalian. Pakaian yang ketiga, itu terdapat di dalam buku Yesaya 61 ayat yang ketiga. Dikatakan pakaian kepujian. Puji Tuhan. Pakaian kepujian. Pakaian indah. Ini perlu untuk semua orang
percaya. Muda, tua, pakaian kepujian itu perlu untuk semua orang percaya. Karena pakaian kepujian adalah pakaian yang indah ini yang dapat memberi semangat, yang dapat memberi gairah bagi orang yang sedang tertekan, sedang dalam kepicikan, sedang dalam keadaan hampa, tidak ada harapan. Waktu mereka mendengar kepujian yang disampaikan oleh orang percaya, timbul semangat yang baru, gairah yang baru. Untuk mereka juga bisa memiliki sebagaimana orang itu memiliki di dalam kehidupannya. Jangan saudara biarkan pakaian kepujian ini tergantung terus-menerus di rumah saudara. Tergantung di dalam lemari saudara sekalian. Tidak saudara pakai waktu ada kepujian, waktu ada hal-hal yang luar biasa, kita tetap tidak ada semangat. Tidak ada gairah untuk memuliakan Tuhan. Seolah-olah pakaian kepujian itu digantung saja di rumahnya. Di lemarinya bertahun-tahun. Ada kepujian ya santai-santai saja. Biasa-biasa saja. Itu seperti orang yang memiliki pakaian kepujian. Tapi mereka tidak menggunakannya. Bukankah Tuhan itu baik? Dia Allah yang sudah banyak berbuat menolong. Memberkati kepada kita, ya, menolong kepada kita, berikan nafas kehidupan kepada kita. Kenapa kita tidak mau meninggikan Dia? Kenapa kita tidak mau memuliakan Dia? Kenapa kita tidak mau mengagungkan Dia? Ya, dalam kehidupan kita sekalian, coba saudara hitung tiap hari berapa besar berkat-berkat, pertolongan-pertolongan yang Dia sudah berikan kepada kita untuk kita bisa hidup di dalam kehidupan ini. Memuji Tuhan, biarlah kita juga bukan saja kita dapat melakukan di dalam rumah Tuhan, tetapi kita dapat melakukan di rumah kita, di tempat ibadah kita, di sekolah kita, di kantor kita. Mungkin kita tidak mengeluarkan suara yang besar, ya kita mungkin menggunakan suara yang kecil saja. Tapi semua itu kita dapat untuk memuliakan Tuhan. Di mana saja kita berada. Waktu saudara makan, waktu saudara berkendaraan, saudara pun dapat menggunakan kepujian ini bagi kemuliaan Tuhan. Pakai pakaian kepujian ini dalam kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Pakaian selanjutnya adalah pakaian kerendahan hati. Puji Tuhan. Inilah sepotong kain yang amat penting untuk tiap-tiap orang Kristen, yaitu pakaian kerendahan hati. Kita tidak dapat menjadi orang Kristen, orang percaya, kecuali kita ada hidup dengan kerendahan hati. Adakah kerendahan hati dalam kehidupan saudara di rumah atau di mana saudara berada? Adakah pakaian ini di dalam kehidupan saudara? Pakaian kerendahan hati, ya, di dalam kisah Perjanjian Lama ada seorang raja yang bernama Manase. Itu bisa saudara baca di dalam 2 Tawari pasal 33. Seorang raja yang amat jahat karena mereka beralih penyembahannya tidak lagi kepada Tuhannya, tapi mereka lakukan penyembahan kepada berhala. Mereka melaksanakan penyembahan kepada dewa-dewi tersebut. Mereka buat patung-patung. Dan mereka mengajak rakyatnya juga berbuat hal yang sama seperti raja mereka lakukan dalam kehidupannya.
Tetapi di dalam 2 Tawari tadi katakan, kemudian apa yang dia buat dengan Raja Ahab ini, dia merendahkan diri. Allah mendengar doanya. Sehingga hukuman yang seharusnya jatuh kepada dia, Allah batalkan semua. Kenapa? Dia sadar bahwa dia terlalu sombong, terlalu tinggi hati. Sehingga ketika dia mulai merendahkan dirinya, Allah batalkan segala hukuman yang dia terima. Begitu juga dengan Raja Ahab. Kembali di dalam perjanjian lama. Dia adalah seorang yang jahat, keji di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia sadar dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar dan membatalkan juga hukuman yang seharusnya Raja Ahab terima dalam kehidupannya. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-29. Yakobus katakan, Allah menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Dia sangat menentangnya. Itulah yang Tuhan tidak suka kalau ada orang yang demikian. Yang tidak dapat merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Seringkali waktu kita mengambil satu keputusan, entah itu dalam satu usaha, entah itu dalam satu pelayanan kita, sudahkah saudara selalu merendahkan diri sebelum saudara putuskan untuk ambil, untuk bertindak tersebut? Apakah putusan ini berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, akan diberkati? Apakah saudara sudah merendahkan diri? Tuhan, memang saya ini hanya lebu tanah saja. Saya ini orang berdosa saja. Saya perlu petunjuk Tuhan. Saya perlu apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, untuk saya katakan, untuk saya putuskan. Saya mengasihi Tuhan. Orang yang merendahkan diri, yang tidak menyombongkan dirinya. Saya mampu, saya bisa, saya tahu, saya sudah sekolah. Dengan orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya memang hanya lebu tanah. Orang yang bodoh Tuhan, yang perlu petunjuk, yang perlu persetujuanmu. Saya percaya kalau Engkau mau ini baik, buka jalan Tuhan. Tunjukkan jalannya. Saya percaya putusan yang saudara ambil tersebut, Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan tolong, Tuhan akan dengar, karena ada kerendahan hati dalam kehidupan saudara sekalian. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pakaian yang terakhir, yaitu terdapat di dalam buku Wahyu, pasal 3 ayat yang ke-5. Dilanjutkan pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Pakaian apa yang terakhir? Inilah pakaian kemenangan. Pakaian putih. Pakaian kesucian yang mau diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Mau mendengar suara Tuhan, mau membuangkan pakaian yang kotor tersebut, mau memuji Tuhan dan lain sebagainya di dalam kehidupan mereka. Ini adalah jubah yang sudah disucikan. Kalau mereka mendapatkan pakaian kemenangan atau pakaian yang putih atau jubah yang suci yang sudah dicuci oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara akan terima. Wahyu tadi katakan,
pasal 3 ayat 5 maupun pasal 7 ayat 14. Saudara akan mendapatkan pakaian yang putih. Pakaian atau jubah yang bersih dalam kehidupan saudara. Bersih oleh karena darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pakaian daripada orang-orang yang memelihara kehidupan rohaninya. Inilah orang-orang yang sudah membasuh pakaiannya dengan darah daripada anak domba. Pakaian yang putih, pakaian yang bersih atau jubah yang bersih. Dulu memakai pakaian yang kotor, pakaian yang compang-camping, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, tapi sekarang hidup dalam kesucian, maka Tuhan memberikan kepada mereka pakaian kesucian. Pakaian yang bersih, ya, pakaian kemenangan, pakaian yang hidup luar biasa bagi orang yang percaya. Orang melarang memakai jubah yang sudah kotor tersebut. Tetapi Tuhan akan memberikan jubah yang baru, yang sudah dibersihkan. Kalau kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Inilah orang yang menang dalam pencobaan. Inilah orang yang sudah memelihara iman mereka. Inilah orang-orang yang sudah menang di dalam pencobaan mereka, di dalam peperangan rohani mereka. Seringkali kehidupan kita manusia penuh masalah, penuh peperangan, penuh pencobaan. Tapi kalau kita menang, karena kita ada bersama-sama dengan pihak Tuhan, kita melawan si iblis tersebut, maka firman Tuhan Wahyu tadi katakan, kita akan diberikan pakaian kemenangan, pakaian kesucian, jubah yang bersih oleh darah anak domba Allah. Puji nama Tuhan, saudara. Sudahkah Wahyu tadi kalau membaca pasal yang kelima, sudahkah saudara menerima pakaian kemenangan tersebut? Jubah yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Kalau memang demikian, firman Tuhan katakan nama saudara tertulis di dalam buku kehidupan. Dan satu kali kalau kerajaan surga akan mengadakan satu pesta perjamuan anak domba. Inilah orang-orang yang diterima dalam pesta perjamuan anak domba tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah memakai pakaian kemenangan, pakaian kesucian, jubah kebenaran dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara tidak akan ditolak waktu pesta perjamuan anak domba. Diadakan oleh Tuhan sendiri di dalam kerajaannya. Oh, betapa sukacita, Wahyu katakan. Betapa hati kita bersukaria. Hati kita penuh dengan sukacita. Kenapakah? Karena yang lama kita sudah tinggalkan. Yang baru datang dalam kehidupan kita. Kemenangan menanti kepada orang-orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan masalah. Penuh dengan peperangan pencobaan. Tapi saudara memelihara semuanya itu. Sepanjang kehidupan kita, Tuhan akan tolong. Tuhan memberkati. Saya tidak panjangkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang sudah kita dengar, ayat-ayat yang saya sudah sampaikan, saudara bisa periksa apakah betul ayat yang saya sudah berikan tersebut ya ada di dalam firman Tuhan, atau ini hanya bisa saya saja dalam menyampaikan firman Tuhan. Semua ada di dalam firman Tuhan. Tuhan berkati kepada semua saudara melalui firman-Nya, dimanapun saudara mendengar, kuatkan iman saudara supaya waktu
pesta perjamuan kawin anak domba. Nama saudara sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena nama saudara sudah tercantum di dalam firman Tuhan tersebut. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, bersyukur, berterima kasih. Kita boleh mendengar firman Tuhan pada pagi yang amat indah ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan kalau kami boleh memiliki pakaian kemenangan, pakaian kesucian, pakaian kebenaran, jubah-jubah yang indah, jubah yang sudah disucikan oleh darah daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga waktu diadakan pesta perjamuan, kami ada boleh duduk bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam kerajaan-Mu, hati kami akan penuh sukacita, hati kami bersukaria Tuhan. Sebab Engkau baik kepada kami sekalian. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau mau semua orang yang sudah diundang, yang sudah dipilih tersebut dapat diselamatkan Tuhan dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa di surga, berbicara terus di dalam kehidupan mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga lebih jelas, lebih mengerti apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, di mana di dalam namanya kami sudah berdoa. Amin. Amin. Akhirnya kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada pagi ini. Dan kembali saya akan mengumumkan jam-jam ibadah yang diadakan di Gereja Sidang Jemaat Allah Mangga 2 di tempat kami di tempat ini. Ya. Hari Minggu pagi kita ada kebaktian umum seperti biasa dimulai jam 8. Dan ada kebaktian remaja di jam 12. Di hari Senin ada latihan untuk online. Hari Selasa kebaktian doa untuk yaitu jam 6 dimulai sampai selesai ya. Dan Rabu ada rekaman untuk online dan hari Kamis ada ibadah PPK dan hari Jumat ada kebaktian kaum wanita jam 3 sore dan kebaktian kaum pria jam 7 sore ya. Dan hari Sabtu ada kebaktian dewasa muda yaitu jam 6.30 sore hari ya. Dan di bulan Agustus ini kita akan berusaha untuk mengadakan baptisan air yang akan ditentukan tanggalnya kemudian ya. Dan paling lambat mungkin ada minggu terakhir daripada bulan Agustus. Itu adalah acara-acara ibadah kita dan biarlah kita bisa mengikuti acara itu di dalam gedung gereja kita pada setiap minggu pagi. Puji Tuhan. Dan acara-acara yang lainnya yang telah saya bacakan tadi sebelumnya. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita tahu benar bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, ya. Di dalam Yeremia 33 ayat 6 dikasih tahu, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, dan kita juga akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh mengiring kepada Dia, karena Dialah ya Allah yang sangat luar biasa. Baiklah, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi ini melalui online. Kami bersyukur, biarlah bagi mereka yang mendengar, telah menyiapkan hati mereka untuk tetap menyimpan kebenaran firman-Mu di dalam hati mereka. Dan biarlah Engkau saja yang akan menolong, supaya kami boleh Tuhan selalu setia kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau saja akan menolong kepada kami. Dan biarlah pada akhirnya
Kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, Anak, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai semua kita diangkat bersama-sama di dalam awan, menyongsong Dia di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin.